Ya, selamat pagi teman-teman. Salam Pancasila, salam demokrasi. Ya, pagi ini kita akan dalamin lagi tentang tafakur demokrasi yang ada di Indonesia. Karena kebetulan hari ini dan besok Kamis ini 21 Agustus dan Jumat 23 hari bulan Agustus 2024 akan ada dua acara besar, ya, yaitu yang pertama adalah yang Kamis siang ini, di mana seluruh elemen masyarakat diperkirakan lebih dari 500.000 orang akan turun dalam acara akbar di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta pada pagi nanti, ya, pagi menjelang siang nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat acaranya. Dan kita nantinya akan dilanjut besok, ya, tanggal 23 hari bulan Agustus 2024 di depan gedung KPU. Itu mulai pukul 9 pagi sampai selesai. Ya, tadi kita bahas tentang demokratisasi skala makro dan skala mikro, ya. Kita hampir setahun terakhir ini bicara tentang demokrasi dan demokrasi. Tapi kalau di lingkungan terkecil kita, lingkungan mikro kita tidak berdemokrasi, ya. Apalah artinya? Itu gak ada artinya sama sekali. Kalau di lingkungan mikro kita saja, di lingkungan terkecil kita aja, ya maaf saya buka gelas lagi, botol minum, ya. Aduh, susah. Ya, sambil menyelam minum air aja, maksudnya sambil jalan aja, ya. Ya, jadi percuma juga gitu loh kita tiap hari menggelorakan demokrasi dan demokrasi gitu loh. Tapi di lingkup terkecil kita saja, demokrasi itu nggak kita jalanin. Buat apa gitu loh? Itu nggak ada gunanya sama sekali, teman-teman. Nggak ada gunanya sama sekali. Kalau kita bicara demokrasi dalam skala makro, dalam skala bernegara, mestinya kita mampu bicara demokratisasi di lingkungan terkecil kita dulu, yaitu di hal-hal yang mikro, seperti di keluarga, di komunitas LSM masyarakat, kemudian di RT dan RW. Itu udah langkah yang paling benar untuk bagaimana kalau demokratisasi kita di skala yang kecil saja sudah goal, ya. Bentar, cari tempat dulu buat buang air, buat ini, maaf. Ya, lanjut. Jadi nggak ada artinya kita bicara demokratisasi berskala makro kalau skala mikronya saja, demokratisasi di lingkungan yang paling kecil kita saja tuh kita nggak ada sama sekali, ya. Bicara demokrasi, bicara sesuatu yang berdasarkan kedaulatan dan kekuatan bersama, ya. Bicara demokrasi kita berarti bicara kedaulatan, kekuasaan, dan keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir atau satu orang atau satu kelompok atau satu pihak saja. Itu namanya oligarki dan otokrasi. Bicara demokrasi artinya melibatkan kebersamaan dan kesetaraan, ya toh? Tidak ada yang merasa paling di atas, tidak ada yang merasa paling di bawah. Tidak ada yang merasa paling berkuasa, tidak ada yang merasa paling lemah. Semua sama. Itulah hakikat dari demokrasi.
egalitarianism, bukan feudalism. Ya, ini kan kita baru belajar berdemokrasi. Indonesia ini baru 26 tahun berdemokrasi. Ya, perjalanan demokratisasi di Indonesia ini masih panjang. Negara-negara yang dulunya otoritarian, dulunya otokrat, berubah menjadi sebuah negara demokrat, menjadi sebuah negara demokrasi. Itu memang membutuhkan waktu yang lama. Prancis saja melalui revolusi Bastille 14 Juli 1789 itu, dari yang tadinya negara monarki absolut, ya, kekuasaan raja itu di atas kekuasaan raja di atas semuanya, sampai akhirnya tumbang menjadi sebuah negara monarki konstitusional, gak lama menjadi republik, tapi gak lama jadi kerajaan lagi, ya kan? Dan setelah Louis Napoleon Bonaparte itu mangkat, balik lagi Prancis itu jadi negara republik. Jadi perjalanan menuju demokrasi yang ada di Prancis itu panjang. Panjang perjalanannya dan penuh tantangan. Ya, apalagi Indonesia yang baru 26 tahun berdemokrasi. Kita lihat Jepang saja. Jepang itu sudah 79 tahun berdemokrasi. Konstitusinya disahkan tahun 1947. Jadi sudah 77 tahun Jepang itu berdemokrasi secara konstitusional. Anda bayangkan dulu Jepang berabad-abad lamanya dikuasai oleh monarki yang absolut, yang feudal, yang otokratis, ya. Tapi 70 tahun terakhir Jepang itu berdemokrasi, dan kita lihat perkembangan demokrasi di Jepang itu sangat baik, sangat bagus. Dan Jepang bisa menjelma menjadi negara yang bisa berdemokrasi secara penuh, memadukan nilai-nilai barat, nilai-nilai demokratisasi barat, dan tapi tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi keluhuran yang ada di Jepang sana. Lalu apakah kita masih berkelit bahwa demokrasi ala barat itu tak sesuai untuk Asia? Ya tidak. Demokrasi di Jepang saja bisa baik, walaupun sudah di overlap oleh Taiwan. Ya. Walaupun Taiwan bukan negara sovereign atau negara berdaulat. Ya. Tapi Taiwan itu bisa dengan mengejutkan, ya, melewati Jepang dan Korea Selatan sebagai negara paling demokratis di Asia. Memadukan nilai-nilai demokrasi barat, tapi tanpa menghilangkan keluhuran nilai-nilai Asia yang ada di Taiwan sana. Itu bisa loh disinergikan. Tapi sekali lagi, ya, oli pembangunan demokrasi itu penting. Olinya dari mana? Dari kita sendiri. Kita yang masyarakat awam, masyarakat skala mikro, skala kecil ini melumasi pergerakan demokratisasi, mesin penggerak demokratisasi ini dengan dengan apa? Dengan kita berdemokrasi juga. Jangan hampir setahun ini kita bicara demokrasi,
Tapi ternyata kita itu ngomongin demokrasi itu cuman omong kosong. Cuma gara-gara kita terkena FOMO, fear of missing out, takut gak update, takut ketinggalan info dan sebagainya. Kita jangan berdasarkan itu, tapi kita bicara demokrasi berdasar hati nurani, berdasar kesadaran kolektif, kesadaran kebangsaan. Dan yang paling penting kita bicara demokrasi adalah apa yang sudah diputuskan oleh kita 26 tahun yang lalu, sejak tahun 98, bahwa inilah keputusan yang terbaik untuk jangan sampai Indonesia kembali lagi menjadi sebuah negara otokrat, bahwa kita tidak boleh lagi membiarkan Indonesia menjadi sebuah negara otokratis, dan kita tidak boleh menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang feodalistik. Artinya kita harus komitmen kepada demokratisasi yang ada di Indonesia ini, kepada pilihan Indonesia menjadi sebuah negara demokratis, bukan kembali lagi menjadi sebuah negara otokratis, tapi juga jangan menjadi negara yang anarkis ya. Percayalah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, seperti yang digaungkan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate. Mari kita mulai dari kita untuk berdemokrasi, karena demokrasi adalah dari kita, untuk Indonesia. Salam demokrasi, salam Pancasila. Satyam Eva Jayate.